Ini sebenarnya apa yang digambarkan situasi seperti sekarang ini itu adalah mirip dengan sifat Nabi. Nah sekarang bagaimana persoalannya adalah sifat itu kita adopsi untuk konteks kekinian. Iya betul. Semuanya bisa menjadi cendekia kalau tadi punya kepedulian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo cendekia milenial dimanapun saat ini Anda berada, dan semoga sehat selalu di tengah pandemi COVID-19 saat ini. Dan tentu saya berharap bahwa rekan-rekan sekalian yang saat ini sedang menyaksikan dan mendengarkan podcast ini tetap bisa beraktivitas dengan selalu menerapkan protokol kesehatan. Saya Willy Bahtiar dan ini adalah podcast Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia, Organisasi Wilayah Khusus Bogor. Dan satu kehormatan dan keistimewaan bagi saya mendapatkan kesempatan untuk memandu perbincangan santai bermanfaat ini di episode pertama. Dan saat ini sangat istimewa sekali karena dapat menghadirkan Bapak Profesor Dr. Arif Satria SPMSI. Beliau merupakan Ketua Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia, Organisasi Wilayah Khusus Bogor. Yang juga tentu saja kita kenal dan sangat tidak asing lagi, beliau merupakan Rektor IPB University dan juga saat ini menjabat sebagai Ketua Forum Rektor Indonesia. Baik, kita akan sapa beliau, saat ini sudah berada di tengah-tengah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Prof? Alhamdulillah, segar. Segar ya Prof, baik. Bagaimana Prof di tengah pandemi COVID-19 ini, aktivitas Prof apakah tetap bisa berjalan dengan Alhamdulillah semua berjalan dengan lancar. Setiap hari saya harus ke kampus. Memang harus menjaga kampus. Memang sebagian hanya 20% yang kita izinkan untuk masuk kampus, tapi saya harus mengontrol semuanya. Termasuk harus nyapu-nyapu juga. Baik Prof. Baik, terima kasih Prof telah berkenan menyempatkan waktunya untuk dapat hadir di podcast ICMI episode pertama ini Prof. Baik, dan tema yang akan kita angkat pada episode pertama ini adalah mengenai kepemimpinan milenial cendekia. Ini tentu merupakan tema yang sangat menarik mengingat bahwa pada saat ini kita sedang memasuki masa disrupsi, kemudian munculnya terminologi VUCA, itu yang kemudian hari-hari ini kita kemudian rasakan. Bagaimana sekarang gejolak begitu cepat terjadi dan kita akan mendapatkan pandangan dari beliau yang akan menyampaikan banyak hal terkait dengan bagaimana sesungguhnya pemahaman terkait dengan kepemimpinan milenial cendekia yang harus dimiliki oleh banyak generasi milenial saat ini. Baik Prof, mohon izin. Berkaitan dengan tema kita pada pagi hari ini Prof, apa yang sebetulnya dimaksud dengan kepemimpinan milenial cendekia ini Prof? Ya, saya kira kepemimpinan milenial cendekia ini kan bisa ditafsirkan dalam berbagai perspektif ya. Milenial bisa diartikan kategori umur. Baik. Ya, sebagai generasi Z, ya. Kemudian kalau bisa kita tafsirkan juga milenial adalah era milenial berarti siapapun yang menjadi pemimpin harus memenuhi kriteria-kriteria yang mampu merespons di era milenial ini. Cendekia itu kan soal kepedulian. Kecendekiaan itu soal kepedulian. Banyak orang pinter, tapi kalau tidak peduli terhadap lingkungan sekitar, tidak peduli terhadap kemaslahatan bersama, ya, tidak peduli terhadap urusan publik, menurut saya itu bukan cendekia. Dia orang pintar aja. Baik Prof. Saya jadi teringat ada satu istilah Prof yang mengatakan bahwa ilmu tanpa agama buta dan agama tanpa ilmu lumpuh katanya Prof begitu. Bagaimana Prof dengan istilah itu? Apakah sesuai dengan kondisi hari-hari ini yang tentu dengan berbagai hal yang terjadi saat ini, pandemi yang begitu menghantam sekali Prof, dibutuhkan barangkali mungkin kepemimpinan yang sangat lincah dan juga untuk bisa mengatasi bagaimana situasi ini bisa diatasi begitu Prof. Ya, ini kan kita era yang berubahnya sangat cepat ya, penuh turbulensi dan volatility yang menurut saya sudah menjadi keniscayaan dan semua orang membutuhkan kemampuan untuk merespon ini. Merespons dengan orientasi masa depan, dengan orientasi untuk bisa beradaptasi ya. Kemudian yang kedua adalah ketidakpastian. Ini COVID ini kan penuh dengan ketidakpastian. Dan ketidakpastian ini harus direspons dengan kita harus bisa lebih fleksibel. Flexibility bisa direspons dengan kita tidak bisa sendiri-sendiri menghadapi ketidakpastian, harus banyak kerjasama, harus banyak kolaborasi.
Nah, problem sekarang ini adalah bahwa kita ini kan berada di era 4.0, di mana leadership 4.0 itu salah satu komponennya tidak semata emotional intelligence, physical intelligence, tapi juga yang penting adalah contextual intelligence. Jadi contextual intelligence yang saya dapatkan istilahnya dari Klaus Schwab ya, itu adalah sebuah kemampuan untuk bisa connecting the dots. Jadi menghubungkan satu titik dengan titik yang lain. Sebenarnya intinya sama, bahwa itu adalah sebuah cara bagaimana kita membangun kolaborasi, ya, connecting the dots. Jadi mencari titik temu dengan berbagai pihak, dan kemudian itu adalah dalam konteks kolaborasi untuk merespons perubahan. Nah, namun kolaborasi ini kan bukan semata-mata mekanisme kita untuk bisa sekedar kerjasama, tapi ini kan kolaborasi itu adalah hilir atau tengah lah ya. Bukan hulu, karena orang mau berkolaborasi itu berbasis pada kepercayaan, pada trust, ya, pada percaya, rasa percaya. Nah, karena itu kalau orang mau berkolaborasi tidak didasarkan pada trust yang tinggi, maka pasti itu kolaborasi tidak akan tercapai, punya impact yang besar dan kemudian hanya jangka pendek. Nah, karena itu yang perlu kita bangun adalah trust, high trust society. Dan high trust society ini kita lihat di Jepang sudah disebutkan oleh Fukuyama sebagai contoh negara yang memiliki rasa saling percaya yang tinggi. Begitu pula Jerman dan negara-negara maju. Karena pada akhirnya semua negara maju itu didasarkan pada high trust society, pada rasa saling percaya yang tinggi antar warga. Jadi kalau orang itu melakukan kegiatan, pasti dia akan berpikir ini punya dampak ke orang lain nggak, dampak negatif nggak. Kalau ya dia akan hindari. Misalnya parkir mobil aja, dia akan melihat ini ganggu orang nggak. Jadi kalau semua orang berpikir kayak gitu, wah ini ganggu orang. Jadi semua orang saling memikirkan orang lain, sehingga terbangun sebuah rasa rasa percaya itu menjadi sebuah basis. Ya kalau kita sudah percaya kan enak kerja sama apapun itu. Betul sekali, Prof. Betul sekali. Nah jadi sekarang persoalannya adalah mengapa orang bisa saling percaya? Nah, orang bisa percaya itu karena apa? Karena integritas. Dan integritas itu karena apa? Karena salah satunya kejujuran. Jadi kan Stanley mengatakan bahwa faktor kita sukses di kerja itu kan karena kejujuran. Ya, jadi ini sebenarnya apa yang digambarkan situasi seperti sekarang ini itu adalah mirip dengan sifat Nabi. Baik, Prof. Nabi itu kan punya sifat ya, 4 sifat dan disingkat sifat juga. Oh, baik. Satu sidik. Baik, Prof. Sidik itu jujur, berkata benar, ya. Yang itu merupakan basis integrity. Kemudian yang kedua adalah fatona, cerdas, profesional, memiliki kompetensi. Jadi seorang nabi itu orang yang visioner karena nabi diturunkan ke dunia, diturunkan pada sebuah umat. Itu karena apa? Dia diminta untuk melakukan perubahan. Karena dia diminta untuk melakukan perubahan, maka dia harus punya visi tentang perubahan itu. Nah, kalau orang tidak punya kecerdasan, maka dia tidak mungkin merumuskan sebuah visi masyarakat yang dicita-citakan. Kan hampir semua nabi coba. Semua nabi diturunkan untuk menyelesaikan masalah. Nah, karena itu kita harus meniru sifat nabi tadi. Pertama sidik sebagai basis integrity, kedua fatanah sebagai basis capability, ya. Kemudian dari integrity dan capability itulah muncul amanah. Amanah itu apa? Kepercayaan. Trustworthy, ya. Dapat dipercaya. Dapat dipercaya. Jadi ini adalah basis credibility. Jadi kredibilitas itu disupport oleh adanya satu sidik, integrity, dua fatanah, Kecerdasan. capability. Jadi integrity plus capability maka bisa sama dengan amanah. Ya. Nah, karena itu amanah ini menjadi modal lagi karena orang sudah dipercaya. Orang punya social capital sehingga dengan dia punya amanah, dia bisa bekerja sama dengan orang lain, dia bisa berkolaborasi dengan orang lain, nah sehingga dia mudah diterima orang lain dan kalau dia ngomong didengar. Ya kan? Coba kalau Anda mendengar orang yang diajak bicara, satu suka bohong, dua
tidak pintar, Betul. ya. 3 tidak dipercaya. Gimana? Anda nyaman nggak? Tidak, tentu saya tidak Prof. Nah Tentu itu. saya tidak, Prof. Jadi kalau orang itu sudah punya credibility, kan ditopang oleh adanya integrity dan capability, ya, maka dia punya credibility. Dan dengan modal credibility itulah dia bisa melakukan transformasi. Baik. Dia bisa melakukan syiar, Baik. melakukan pesan-pesan, menyampaikan pesan-pesan mulia. Yang itu sering disebut sebagai tabligh. Nah, tabligh itu adalah sebuah penyampaian, komunikasi. Nah, disitulah letaknya apa? Nabi itu dia mampu untuk bisa melakukan proses transformasi, ya. Karena apa? Karena berangkat dari individu yang memiliki integrity, memiliki capability dan amanah, ya. Kemudian dia bisa mengajak orang, sehingga orang mau ikut. Kenapa orang mau ikut? Karena percaya. Karena percaya, betul. Nah, di samping itu kenapa dia pada akhirnya bisa melakukan perubahan? Karena pesan-pesan adalah pesan-pesan mulia yang inspiratif. Jadi tabligh itu adalah kemampuan menginspirasi. Ya. Tabligh itu bukan sekedar telling, bukan sekedar explaining, tapi inspiring. Ya. Jadi menginspirasi. Apa itu menginspirasi? Menginspirasi itu adalah menggerakkan orang lain untuk berpikir atau bertindak yang mengarah pada kemajuan. Nah, karena itu kalau kita setiap kali ketemu orang kemudian langsung tergerak untuk melakukan langkah-langkah yang proaktif, langkah-langkah konstruktif, berarti orang itu inspiratif. Nah, hampir semua nabi, bukan hampir, semua nabi hampir pasti inspiratif. Karena selalu menyampaikan pesan-pesan mulia, dan pesan-pesan itu wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, dan itu adalah pesan-pesan yang menurut saya yang memang adalah pesan yang sangat penting untuk transformasi, untuk perubahan. Suatu perubahan. Nah, sekarang bagaimana? Persoalannya adalah sifat itu kita adopsi untuk konteks kekinian. Iya, betul. Nah, untuk kekinian, maka tadi saya coba formulasikan dengan adanya integrity, Kemudian tadi capability menjadi credibility, betul. Kemudian yang ketiga adalah transformasi. Nah, sekarang juga sama. Sekarang kita dalam sebuah era yang penuh dengan ketidakpastian, yang butuh kolaborasi, butuh kerjasama, dan kalau saya mengatakan connecting the dots sebagai contextual intelligence, maka diperlukan orang-orang yang memiliki credibility. Sehingga orang dengan credibility itulah, karena dia punya kecerdasan yang cukup, sehingga mampu untuk menginspirasi, karena sudah terbayang masa depan masyarakat yang akan dibangun seperti apa. Nah, jadi kepemimpinan milenial, cendekia, adalah kepemimpinan yang transformatif. Karena apa? Kepemimpinan yang bisa melakukan proses perubahan. Ya benar-benar orientasinya pada perubahan, masa depan. Ya, dengan modal apa? Dengan modal tadi. Dengan modal integrity, capability, dan credibility. Nah, sehingga dia bisa berkolaborasi dengan siapapun. Dia visioner seperti Nabi. Ya. Kemudian dia bisa melakukan penyampaian pesan-pesan inspiratif yang pada akhirnya dia bisa menggerakkan. Nah, jadi kepemimpinan yang cendekia, tadi kan kecendekiaan kepedulian. Kalau hampir semua nabi peduli nggak? Ya pasti peduli. Karena nabi diturunkan untuk melakukan perubahan. Jadi kepedulian itu sesuatu yang luar biasa. Bahkan Rasulullah itu ketika di akhir hayatnya, apa kata terakhirnya? Ummati, ummati, ummati. Umatku, umatku, umatku. Kan? Itu bentuk kepedulian. Dia tidak memikirkan saya masuk surga atau tidak. Dia tidak memikirkan dirinya masuk surga atau tidak. Ya. Tapi yang dipikirkan adalah apa? Umatnya. Itu kan kepedulian. Jadi sekarang juga sama. Kita berharap semua dosen di IPB yang dipikirkan adalah mahasiswaku kan gitu. Jadi saya sebagai rektor setiap malam harus berdoa, mendoakan siapa? Mendoakan mahasiswa, mendoakan tendik, mendoakan dosen, mendoakan keluarga, mendoakan lingkungan di mana yang harus saya pimpin, kan gitu. Jadi kemaslahatan banyak orang ya, Prof. Oh iya, ya pemimpin Jawa Barat harus mendoakan warga Jawa Barat, mendoakan warga Indonesia. Jadi seluruh komponen masyarakat itu menurut saya semuanya bisa menjadi cendekia kalau tadi punya kepedulian. Baik, Prof. Baik, konsep yang sangat menarik sekali. Formula itu apabila kemudian bisa diterapkan oleh para generasi milenial saat ini yang menjadi para pemimpin, saya kira persoalan apapun saat ini bisa kita atasi dengan baik, dan tentu saja tantangan di masa yang akan datang bisa kita jawab dengan sesuatu yang sangat konstruktif dan positif, sehingga tentu saja kita tidak akan tertinggal dengan perkembangan zaman dan peradaban yang terus kemudian berkembang. Baik, Prof. Mohon izin selanjutnya nih, Prof. Pertanyaan terkait dengan
karakter yang seperti apa sih Prof sebetulnya di era new normal ini, di era kenormalan baru ini yang dibutuhkan oleh para pemimpin untuk kemudian ditunjukkan? Ya tadi sebenarnya sama Mas, prinsipnya sama. Orang harus memiliki integrity, orang harus memiliki capability. Nah, soal capability, nah itu kan sifatnya dinamis, sesuai dengan kebutuhan karena bicara kompetensi kekinian. Baik. Jadi kalau Nabi punya kompetensi pada waktu itu, kompetensi yang diperlukan hari ini tentu berbeda karena di sini sekarang sudah berkembang era teknologi. Betul. Ya, ketika teknologi sudah berkembang, kemudian masyarakat sudah berubah, kemudian ekonomi berubah, kondisi sosial berubah, semua sudah perubahan sudah begitu. Kan, oleh karena itu dituntut kemampuan, capability. Pertama, mampu untuk bisa menangkap sinyal-sinyal perubahan. Jadi weak signal, ya, sinyal-sinyal perubahan yang lemah. Kadang sinyal itu kan ada yang bunyinya kayak klakson, semua orang tahu. Betul sekali, betul. Tapi ada yang orang sinyal itu bunyinya kecil sekali. Betul sekali. Hanya orang-orang yang peka yang bisa mendengar sinyal lemah itu. Betul sekali, Prof. Nah ini kan banyak perusahaan yang kolaps. Karena apa? Karena tidak mampu menangkap sinyal-sinyal yang Tadi terdengar kecil sekali. kecil sekali. Ada perusahaan yang bagus misalnya. Anda nggak tahu Ludo ya? Ludo nggak tahu kan? Belum. Halma nggak tahu kan? Oh, tahu. Nah, Halma tahu. Tahu, Prof. Monopoli? Tahu, Prof. Nah, Monopoli, Ludo, Halma itu kan diproduksi oleh perusahaan di Amerika, ya. Tapi sekarang dia mampu apa? Dia mampu eksis. Karena apa? Karena dia mempelajari perubahan struktur demografi. Baik. Jadi struktur demografi dulu ini kan Ludo, Halma, Monopoli itu mainan anak-anak. Betul sekali, Prof. Nah, karena dia itu mainan anak-anak, maka setelah dia mempelajari struktur demografi, ternyata jumlah anak semakin lama semakin kecil. Karena apa? Orang menikah semakin lambat. Orang semakin sedikit punya anak, gitu. Sehingga kelas yang tengah, yang remaja, yang pemuda semakin besar, dewasa semakin besar, yang menua juga semakin besar. Nah, sehingga dia harus shifting strategi dalam bisnisnya. Shiftingnya apa? Dia kolaborasi lah dengan Star Wars. Baik, betul. Ya, dengan Star Wars, dengan apa lagi? Sesame Street. Dia dengan Transformer. Nah, sehingga Anda juga suka kan main Transformer kan? Suka sekali, Prof. Tapi kalau Anda suruh main Ludo lagi, nggak suka. Ular tangga, nggak suka. Itu mainan anak-anak zaman dulu. Betul. Nah, sehingga sekarang itulah bentuk contoh organisasi yang adaptif karena bisa melihat perkembangan zaman, bisa menangkap sinyal-sinyal perubahan. Jadi sinyal perubahan itu ditangkap dengan yang berubah apa? Demografi sebagai market. Betul. Ya kalau dipaksakan terus dia jual Ludo, jual Monopoli, ya hilang lah. Sulit pasti. Sulit. Nah, itu kan contoh capability. Baik, Prof. Contoh fatona yang konteksnya berbeda zaman dulu sama zaman sekarang. Betul, ya. Prof, betul. Baik, Prof. Terkait dengan tema hari ini, Prof, terkait dengan kepemimpinan milenial cendekia. Apakah ini hanya bisa diterapkan pada bidang-bidang yang berkaitan dengan syariah saja atau juga bisa diterapkan pada bidang konvensional atau non syariah menurut Prof? Apapun. Ini kan universal. Universal, Prof. Ini sesuatu yang sangat universal. Ya, leadership sesuatu yang universal, milenial itu sesuatu yang universal, cendekia sesuatu yang universal. Baik. Siapapun dimanapun. Nah, sekarang diperlukan adalah bagaimana orang-orang leader. Kan gini, Mas. Leadership is about influence. Baik. It's not about position. Baik. Jadi Anda itu seorang leader kalau Anda punya pengaruh, meskipun Anda tidak punya posisi. Ingat ya? Baik, Prof. Jadi leadership is about influence. Hanya pengaruh, bukan soal posisi. Soal posisi. Ya, jadi semua orang bisa menjadi leader. Baik. Semua orang bisa menjadi leader. Oleh karena itu, sekarang itu yang paling penting kan bagaimana kita bisa membuat pengaruh kepada orang lain. Baik, Prof. Ya, kemudian kita bisa mempengaruhi. Kemudian, pengaruhnya itu apa? Baik. Nah, itu loh. Baik, betul. Nah, pengaruhnya berarti kan pengaruh kalau Nabi dulu sebagai seorang leader, maka pengaruhnya apa? Pengaruhnya karena dia harus mewujudkan value-value. Baik. Nilai-nilai. Nilai-nilai, betul. Ya, nilai-nilai luhur ya, agar diterapkan di masyarakat. Akhlak, kemudian nilai luhur yang lain. Karena apa? Ya karena konteksnya adalah perubahan. Sekarang juga sama, konteksnya adalah perubahan influence-nya apa yang sekarang dilakukan? Ya, influence-nya adalah bagaimana kita sama, value harus terus kita kenalkan. Apa yang kita pengaruhi, itulah bentuknya. Saya katakan tadi inspirasi tadi. Jadi makanya leader yang leader yang efektif karena dia punya pengaruh adalah leader yang dipercaya. Ya kan?
Kembali lagi soal tadi lagi. Betul, Prof. Karena orang mau mendengar karena Dia percaya. Kan percaya. Betul. Dan bukan karena posisi, Prof ya. Bukan. Nah, percaya karena apa? Ya karena tadi integrity dan capability. Jadi lagi-lagi kembali soal itu lagi. Ini sebenarnya kuncinya sederhana saja. Nah, sekarang kita nilai-nilai universal yang dicontohkan Nabi itu bisa kita bawa dalam konteks zaman apapun. Baik. Tinggal soal capability itu sifatnya kontekstual sesuai dengan perkembangan zaman. Ya tadi kan. Sekarang harus kita melek teknologi, harus paham tentang itulah sebagai dasar kita untuk merumuskan visi. Ya, visi itu itu apa? Visi itu tentang gambaran kita akan di masa depan akan seperti apa, mimpi kita akan seperti apa. Nah, karena itu orang-orang yang sekarang harus didorong adalah leader yang visioner. Ya, tadi kan capability-nya visioner salah satunya. Sehingga apa? Sehingga dia mampu mengantarkan publik, mengantarkan warganya kepada perubahan yang relevan terhadap perkembangan zaman. Betul sekali. Yang perkembangan zaman apa relevan itu? Ya tadi kita berarti adaptif dan responsif ya. Responsif terhadap perubahan. Jadi sekarang itu yang survive itu kan bukan terpintar, bukan terkuat kata Darwin kan, tapi yang responsif terhadap perubahan. Jadi kalau kita mampu merespon perubahan dan leader itu membawa perubahan dan mengantarkan pada perubahan dan bahkan leader yang hebat bisa menjadi trendsetter perubahan. Bukan sekedar beradaptasi terhadap perubahan. Nah, jadi tahap pertama beradaptasi terhadap perubahan, kemudian kedua adalah menjadi trendsetter ya. Menjadi trendsetter perubahan. Tapi kan perubahan kan penuh dengan ketidakpastian. Kita nggak tahu apa yang terjadi. Sama halnya, saya tidak tahu pada tahun 2000, saya tidak tahu bahwa pada tahun 2015 kita sudah bisa video call. Betul sekali, Prof. Ya. Betul sekali. Pada tahun 95 ketika HP masuk, belum ada kepikiran orang itu bisa SMS gratis. Sesuatu yang dulu belum terbayangkan. Terbayangkan. Ini kan penuh dengan ketidakpastian. Oleh karena itu, orang-orang yang mampu membayangkan ya masa depan, itulah yang saya katakan visioner. Betul. Jadi membayangkan. Nah, orang lebih hebat lagi, tidak sekedar membayangkan, tapi bisa menciptakan masa depan hari ini. Seperti kata Abraham Lincoln, the best way to predict the future is to create. Cara terbaik memprediksi masa depan adalah dengan menciptakan hari ini. Nah, karena itu masa depan harus kita hadirkan dengan kita mampu membayangkan, kita punya visi, visioner, kita tarik, kita siapkan dari sekarang sehingga kita benar menjadi pencipta masa depan. Kalau kita mampu menciptakan masa depan, kita akan menjadi leader. Karena apa? Orang akan ikut kita semua. Tapi kalau kita hanya beradaptasi terhadap perubahan, kita menjadi follower. Karena kita ikut orang lain yang melakukan, yang menciptakan. Nah, itu. Lalu karena itu, bagaimana kita harus menjadi insan-insan pencipta? Insan-insan pencipta adalah orang yang menurut saya justru sangat kita perlukan. Iya, betul sekali. Jadi orang yang saya sebut sebagai the creator of opportunity. Orang yang menciptakan kesempatan. Nah, kalau orang mampu menciptakan kesempatan, nah berarti orang itu hampir pasti visioner, hampir pasti imajinasinya kuat, hampir pasti punya kreativitas yang sangat tinggi. Nah, sehingga pendidikan di Indonesia menurut saya sekarang itu perlu dimanapun harus mampu mempersiapkan itu, kemampuan imajinasi, kemampuan untuk kreasi, kreativitas ya. Karena apa? Karena itulah yang bisa melahirkan insan-insan untuk bisa menatap masa depan dan menghadirkan masa depan hari ini. Nah, sehingga dia akan survive sepanjang masa. Nah, kita ingin bangsa Indonesia itu sebagai bangsa yang survive. Tidak hanya survive dan leading. Berarti menjadi sumber pengaruh. Tidak menjadi pengikut saja begitu, Prof ya. Tidak sekedar menjadi follower. Kita harus jadi trendsetter. Mungkin nggak itu? Ya sangat mungkin. Betul. Sangat mungkin. Kita harus optimis ya, Prof ya. Kita harus optimis. Semua itu berangkat dari kemauan. Jadi orang selalu mengatakan bahwa kemauan itu penting. Orang juga mengatakan kemampuan penting. Orang mengatakan kesempatan penting. Tapi kalau kata orang, dari ketiga itu yang paling penting apa? Orang sering menyebut kesempatan. Karena kesempatan tidak dimiliki semua orang. Tapi menurut saya, yang paling penting adalah kemauan. Mengapa tuh, Prof? Kemauan? Dengan kemauan yang sangat tinggi, kemampuan bisa diasah. Baik. Ya. Baik, Prof. Dengan kemampuan bisa diasah, dia bisa menciptakan kesempatan. Jadi the power of willpower, ya, kekuatan kemauan itu menjadi sebuah senjata yang paling ampuh untuk merespons masa depan. Jadi penting orang punya kemauan sangat tinggi, maka dia akan belajar. Nah, oleh karena itu orang-orang yang memiliki growth mindset biasanya adalah orang-orang yang memiliki kemauan yang sangat tinggi. Karena kalau orang punya kemauan tinggi pasti apa? Dia pasti belajar, banyak belajar. Akan lebih ekstra belajarnya. Ya, belajar lebih ekstra, kemudian juga berlatih lebih ekstra. Betul sekali, Prof. Ya. Jadi oleh karena itu mindset menjadi penting.
Sehingga saya sering memberi kritik bahwa kalau kita merekrut pemain-pemain sepak bola, pemain bulu tangkis, pemain olahraga di Indonesia itu selama ini hanya bertumpu pada bakat. Betul sekali, Prof. Tapi tidak bertumpu pada tadi kemauan, mindset. Karena gini, kalau orang punya bakat tapi tidak punya kemauan, nggak akan jadi apa-apa, ya kan? Betul sekali, Prof. Tapi kalau orang punya kemauan yang sangat tinggi, orang bisa berlatih meskipun dia kurang berbakat, tapi butuh waktu yang lebih panjang. Baik. Tapi kan orang biasa, orang kemauan tinggi, diikuti oleh ketekunan, kesabaran, keuletan, itulah orang yang akan sukses. Karena apa? Kemampuannya akan bisa diasah. Dan itu berproses ya, Prof ya. Karena kemampuan bisa diasah, kemudian dia bisa mampu menciptakan kesempatan. Jadi orang itu bisa menunggu kesempatan. Kesempatan akan datang. Baik, Itu orang yang penuh dengan ketidakpastian. betul sekali, Prof. Betul sekali, Prof. Atau Anda adalah orang yang mencari kesempatan. Ada harapan Betul. ke sana kembali. Tapi kalau Anda menciptakan kesempatan, ada kepastian. Dan itulah kemenangan. Jadi orang-orang yang menang di dunia adalah orang-orang yang bisa menciptakan kesempatan. Ya, orang yang bisa meng-create kesempatan, opportunity. Nah, sekarang yang diperlukan job creator kan, Betul sekali. bukan job seeker. Betul sekali, Prof. Yang menciptakan lapangan Sama, kerja. ya, kan kesempatan sama job itu kan sama aja. Bahwa artinya bahwa job itu juga satu kesempatan yang harus kita ciptakan sehingga membawa kemaslahatan untuk orang lain. Jadi prinsipnya itu khairul anfa'uhum linnas. Kita harus memberi manfaat untuk orang lain. Sebaik manusia adalah orang yang beri manfaat. Betul sekali, Prof. Nah, itulah kecendekiaan itu letaknya di situ. Baik, Prof. Letaknya apa? Memiliki daya manfaat dari kepedulian dia. Dia peduli, kemudian dia punya Baik, Prof. manfaat. Berarti apa? Ada added value yang dirasakan oleh orang yang dipimpinnya. Orang yang dipimpinnya, betul, Prof. Kemudian selanjutnya berkaitan dengan saat ini Prof sebagai ketua ICMI Orwilsus Bogor nih, Prof. Bagaimana harapan Prof, kemudian juga bagaimana target Prof untuk kemudian mengajak para generasi milenial untuk kemudian ikut tadi memperoleh dan juga mempunyai mindset yang seperti yang tadi Prof sampaikan, Prof. Ya, saya kira ini kan satu forum yang sangat baik sekali ya, dari Dewan Pakar ICMI yang menurut saya sangat bagus sekali untuk ya ini arisan inspirasi. Inilah bentuk arisan inspirasi. Jadi setiap hari kita harus menginspirasi. Setiap minggu harus menginspirasi. Nah, ICMI itu adalah sebuah wadah sebagai sumber inspirasi. Sumber inspirasi bangsa. Sumber inspirasi umat Islam. Jadi kita punya komitmen besar agar ini menjadi sumber inspirasi yang bisa mulai menjadi sumber transformasi. Jadi transformasi bisa terjadi kalau banyak inspirasi. Tanpa ada inspirasi, transformasi tidak akan terjadi. Dan transformasi apa? Transformasi besar bagi kebangsaan ini. Jadi bangsa Indonesia adalah bangsa yang membutuhkan orang-orang dan mental-mental tadi kecendekiaan, kepedulian yang orientasinya pada perubahan, azas manfaat untuk orang lain, untuk kepentingan publik, dan itu adalah yang akan bawa perubahan. Nah, oleh karena itu saya melihat bahwa kecendekiaan yang ada di ICMI itu kan berarti didasari oleh value-value Islam, ya. Lagi-lagi contoh yang sudah konkret itu adalah contoh kenabian. Dia membawa wahyu, membawa nilai-nilai. Para nabi adalah orang-orang mulia. Itulah benchmark kita. Kita benchmark kita sebagai orang yang akan terus membawa perubahan. Membawa rahmat lil alamin. Yang membawa rahmat bagi seluruh alam itu adalah sebagai fungsi perubahan. Fungsi memberikan added value. Fungsi menginspirasi. Fungsi menebar manfaat sebanyak-banyaknya pada orang lain. Nah, itulah kita mencoba untuk menjadi sumber inspirasi agar orang-orang yang ada di Indonesia agar terus menjadi sumber inspirasi, karena yang harus kita lakukan adalah transformasi, perubahan, karena yang abadi di dunia adalah perubahan. Baik, Prof. Sangat menarik sekali apa yang disampaikan oleh Profesor Dr. Arif Satria SPMSI pada kesempatan ini. Tentu saja sangat sayang sekali apabila dilewatkan kesempatan untuk bisa menyaksikan dan mendengarkan apa yang telah beliau paparkan. Karena ini merupakan konsep dan formula yang sangat tepat untuk menghadapi bagaimana perubahan-perubahan yang begitu cepat terjadi dan ketidakpastian yang saat ini kemudian seringkali kita rasakan hingga masa yang akan datang. Baik, Prof. Ada pesan khusus barangkali Prof untuk para pemirsa dan pendengar saat ini yang mendengarkan podcast ICMI Orwilsus Bogor nih, Prof, terkait dengan konsep kepemimpinan yang ingin Prof kemudian sampaikan untuk mengajak lebih banyak orang untuk menjadi tadi job creator, untuk menciptakan kesempatan dan juga hal-hal yang lebih positif untuk bagi kepentingan banyak orang, Prof. Jadi pesan saya, kita harus punya kemauan yang sangat tinggi. Kita untuk memperkuat kemampuan, kemudian kita harus terus banyak menciptakan
kesempatan-kesempatan baru. Karena itulah awal perubahan. Perubahan itu terjadi karena banyaknya orang meng-create opportunity. Jadi kalau semua orang bisa mampu meng-create opportunity, perubahan hampir pasti terjadi. Tapi itu semua karena apa? Ya karena kita melakukan ini karena panggilan. Baik. Bukan karena status. Bukan karena karir, bukan karena popularitas, tapi karena panggilan, as a calling. Baik. Panggilan apa? Ini kita hadir di dunia adalah untuk membawa rahmat bagi seluruh alam. Itu kan panggilan. Jadi kita berbuat sesuatu di dunia ini didasarkan pada untuk membawa rahmat, rahmatil alamin, membawa rahmat bagi seluruh alam. Jadi rahmat bagi seluruh alam berarti membawa rahmat tidak hanya untuk manusia, tapi untuk juga flora fauna, untuk alam kan, untuk environment, juga untuk bumi, untuk planet, ya semua. Jadi kemanfaatan itu tidak hanya sekedar kemanfaatan sifatnya antroposentrik. Antroposentrik itu hanya kepentingan manusia, tapi ini adalah yang ekosentrik. Kemanfaatan yang ekosentrik adalah yang memang kemanfaatan yang dirasakan oleh semesta. Sehingga kita harus ramah lingkungan, kita harus pro lingkungan, menjaga alam, juga menjaga manusia, dan sebagainya. Jadi saya kira itu pesan saya, tapi yang penting lagi, yang terakhir adalah saya teringat kata-kata pelatih basket Amerika, James Wooden, yang mengatakan bahwa menuju puncak itu soal kemampuan, tapi bertahan di puncak itu soal karakter. Jadi kita ini terus ketika transformasi berarti kita menuju puncak. Tapi ketika kita sudah tercapai, maka bagaimana kita harus terus tetap ada di situ. Orientasi berubah. Bahkan bukan hanya sekedar stay on top, tapi creating the new top. Berubah lagi, terus berubah lagi. Sehingga memang kita itu hidup bahkan penuh dinamis dan penuh perubahan. Nah, itulah pentingnya leader, pentingnya leadership untuk terus membawa orang dengan kemampuan menuju puncak, kemudian dengan mempertahankan dengan semangat belajar, ya, dengan semangat berlatih, dengan kerja keras, usaha. Karena dan yang penting lagi adalah mindset kita harus positif thinking, karena Allah berkehendak sesuai dengan prasangka hambanya. Nah, jadi Tuhan itu akan berkehendak sesuai dengan prasangka kita. Jadi kalau kita mindset kita positif terus, maka prasangka kita itu akan terbukti. Akan menjadi kenyataan ya. Akan menjadi kenyataan. Oleh karena itulah fungsi kita untuk terus membangun optimisme, positive thinking, proaktif. Ya karena itulah yang nanti akan terjadi sesuai dengan apa yang ada di mindset kita. Oleh karena itu mindsetnya harus mindset perubahan, mindset kemajuan, mindset transformasi. Dan insya Allah itulah kita benar-benar bisa rahmatan lil alamin. Terima kasih. Terima kasih banyak Prof. Luar biasa sekali apa yang disampaikan oleh Profesor Dr. Arif Satria SPMSI. Namun sayangnya memang waktu juga yang membatasi kita semua saat ini. Dan terima kasih Prof. telah berkenan meluangkan waktunya untuk berbagi bersama kami semua di podcast ICMI Oral Visus Bogor ini. Banyak sekali manfaat yang diperoleh dan tentu saja kami nanti akan hadir pada episode-episode yang akan datang. Tentu saja dengan menghadirkan juga tokoh yang lain. Dan tentu saja tokoh inspiratif yang akan kami hadirkan seperti halnya pada episode pertama ini telah hadir bersama kita semua Profesor Dr. Arif Satria MSI yang merupakan juga Ketua ICMI Oral Visus Bogor, kemudian Rektor IPB University dan Ketua Forum Rektor Indonesia. Baik, dengan demikian maka berakhir pula sesi pertama atau episode pertama di podcast ICMI Oral Visus Bogor ini. Terima kasih banyak atas perhatian dan kebersamaannya. Mohon maaf apabila terdapat kata-kata yang tidak berkenan ataupun sikap yang tidak berkenan selama berlangsungnya podcast ini. Dan sampai bertemu pada episode yang akan datang. Semoga sehat selalu dan terus melanjutkan aktivitas dengan selalu menerapkan protokol kesehatan. Dan kepada Profesor Dr. Arif Satria, semoga sehat selalu Prof. Sehat selalu. Dan semuanya. Terus menginspirasi kami semua tentu saja dengan berbagai karya yang kemudian Prof kemudian keluarkan dan sampaikan. Baik, itu saja dari kami. Terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.